Inilah alasan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Presiden Prabowo dihujat di Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Padahal banyak warga yang masih Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Prabowo diduga belajar dari Kali ini kami akan menayangkan Aceh tahun 2004, Australia perihal dalam jumlah besar. Namun, bencana Aceh dan Sumatera. Australia meminta Indonesia membatalkan hukuman Kita 5 gembong narkoba warga negaranya. doakan semoga keadaan di Aceh dan Sumatera segera pulih, Selalu ada kepentingan segera bisa sekali menerima, bisa jadi suatu hari seperti semula. tagihan yang harus dibayar. Semoga kita doakan cepat pulih kembali keadaan Aceh dan Sumatera. Ini di masyarakat perihal Pak Presiden Prabowo belum menetapkan bencana Aceh dan Sumatera jadi bencana nasional, yaitu masih menjadi perdebatan di masyarakat. Kenapa Pak Presiden nggak mau menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, dan diberitakan di media sosial Pak Presiden menolak bantuan dari negara asing. Jadi Pak Presiden tidak mau menerima bantuan dari negara asing. Ya, di masyarakat geger masalah itu. Kenapa Pak Prabowo menolak bantuan dari negara asing? Diberitakan bahwa Pak Prabowo menolak bantuan negara asing mungkin punya pertimbangan lain, punya alasan kenapa tidak menetapkan bencana nasional. Berkaca dari pengalaman bencana yang dahulu di Aceh itu waktu bahwa pada waktu itu Australia membantu Aceh dengan skala besar, membantu Aceh dengan mengirimkan bantuan-bantuan. Dan di tahun-tahun berikutnya Australia mengungkit-ungkit masalah dia pernah membantu Aceh. Jadi dia mengungkit-ungkit, Australia pernah membantu Aceh dulu waktu tsunami. Ya, dia diungkit-ungkit, minta barter. Dari situlah Pak Prabowo mungkin punya pertimbangan yang lain. Jadi meskipun negara-negara lain menawarkan bantuan, tidak murni gratis bantuannya. Tidak semuanya gratis. Jadi dibalik dia mau membantu, tidak semuanya gratis. Ya, ada baliknya suatu saat nanti. Ya, itulah mungkin yang dipertimbangkan dari Presiden Prabowo mengapa tidak mau menerima bantuan dari negara luar. Ya, semoga Indonesia mampu lah. Karena kita mampu, semoga mampu mengatasi bencana itu. Semoga cepat pulih. Ya, kita lihat di berita ya ikut sedih lah, ikut berbelasungkawa. Semua kan saudara-saudara kita di sana itu timpa bencana alam. Kan bencana alam itu kehendak yang kuasa, kan kita gak bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Ya, kita cuma bisa mendoakan semoga saudara-saudara kita kuat di sana, saudara kita kuat dalam menghadapi cobaan bencana alam, tanah longsor, banjir, dan segala macam, listrik mati. Semoga diberikan kekuatan. Ya, kita cuma bisa berdoa semoga cepat pulih. Tapi tanggapan masyarakat tentang Presiden Prabowo menolak bantuan luar negeri itu ya bermacam-macam. Ya, ada yang nyinyir, ada yang pro kontra, ya begitulah masyarakat.
ditonjolkan Kita lanjutkan beritanya berikut ini. ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Ada desa-desa yang tiap hari, yang sekarang masih belum tembus, saya kira nanti mungkin ada laporan dari BNPB, tiap hari didatangi oleh helikopter. Di tengah cuaca yang di gunung-gunung itu ya masih penuh kabut, hujan juga masih sering turun cepat. Saya baru dari situ, saya dari Takengon, saya dari Bener Meriah, saya lihat kondisinya tidak gampang, ya kan? Ketinggian 1.800, ketinggian 2.000, kabut itu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang aja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada.
Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan. Kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana. Kamu di sekolah? Kelas berapa? Kelas 2 SMA? Wah, itu juga kok ya? Oh, kenal nama semua pejabat ini? Oh, mau jadi tentara? Atau salah apa nama Menteri Pertahanan? Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong, petunjuk. Sumatera sedang berduka akibat banjir dan longsor. Tapi kenapa Presiden Prabowo belum menetapkan status bencana nasional? Pertama, kapasitas daerah. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007, status nasional diberikan jika pemerintah daerah lumpuh. Saat ini, Pemprov dan BPBD di Sumatera dinilai masih mampu memimpin penanggulangan. Kedua, indikator teknis. Penetapan status nasional punya kriteria ketat, jumlah korban, kerugian harta benda, hingga cakupan wilayah. Jika masih bisa ditangani secara regional, statusnya tetap bencana daerah. Ketiga, efektivitas bantuan, tanpa label nasional pun. Pemerintah pusat lewat BNPB dan Kemensos sudah turun penuh. Status nasional, lebih ke arah pengambilalihan tanggung jawab total oleh pusat. Jadi, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian di Langkat, dan mendengarkan keluhan pengungsi. Hari ini saya datang melihat melihat saya bersama Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, bersama Bupati dan bersama juga banyak pejabat dan pusat, ya Menteri Bahlil Lahadialia, OSDM, Kapolri, Panglima TNI, Menteri PU, Menteri Seknek, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Bencana Alam, Pak Suharyanto, Menteri Sosial, Kumpul, dan mungkin Anda sudah kenal Sekretaris Kabinet, Anda sudah kenal Pak TNI, sudah kenal semua, ya? Kalau kurang dikenal kau di Langkat. Kenal ini? Kenal? Siapa? Salah, udah let call karena saya datang melihat dan keadaan nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Yang mengalami musibah akan kita bantu,
karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Presiden Prabowo bilang, kalau pejabat sudah kerja keras tapi dimaki-maki, tenang saja, pohon tinggi pasti diterpa angin. Anjay, bijak kali presiden kami ini. Memang benar Pak, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Semakin tinggi atau semakin besar kekuasaan yang dipegang, semakin keras kritik yang datang kepada mereka. Tapi, nggak semua setuju dengan peribahasa ini. Kalau nggak percaya, Bapak tanya Sukamta, Komisi 1 DPR RI. Ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Bapak Prabowo, salam hormat. Ini kami bencana sudah memasuki hari ke-17 dan sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih banyak kayu gelondongan, masih banyak jalan-jalan yang belum bisa diakses. Kami juga kesulitan listrik, kami kesulitan air bersih, kami kesulitan gas LPG. Sudah hari ke-17 Pak Prabowo. Kami paham Bapak memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi Bapak punya polpen yang jangankan membelah lautan, Bapak bisa membelah gunung dengan itu. Maka gunakan polpen itu Bapak. Gunakan polpen itu untuk mengambil kebijakan. Ganti direktur PLN kalau seminggu tidak bisa tuntas masalah listrik. Ganti direktur Pertamina kalau LPG tidak tuntas. Ganti direktur Telkomsel kalau persoalan jaringan komunikasi tidak tuntas. Ganti PUPR ini yang urusan jalan yang sampai hari ini itu belum bisa diakses. Yang paling penting Bapak dengan polpen itu Bapak tetapkan status bencana nasional. Terlalu banyak kami di PHP Pak. Sudah terlalu sering. Bukan bencana yang membuat luka, tapi PHP yang membuat kami merana Pak. Demikian Pak. Salam hormat. Ketika dunia menawarkan bantuan, Prabowo Subianto justru memilih berkata, cukup. Bukan karena sombong, tapi karena Indonesia ingin berdiri di kaki sendiri. Bagi Prabowo, bantuan asing bukan sekadar soal logistik. Ini tentang kedaulatan, harga diri, dan martabat bangsa. Jika bangsa ini masih mampu, maka bangsa ini harus berani. Bukan menutup pintu pada dunia, tapi memastikan Indonesia tidak bergantung pada siapapun. Karena negara besar, bukan yang paling sering dibantu, tapi yang paling siap menolong dirinya sendiri. Setuju atau tidak dengan sikap ini? Tulis pendapatmu di komentar. Follow untuk konten politik dan fakta nasional lainnya. Hentikanlah tangisannya, hentikan tangisannya. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Di dunia diplomasi ada satu fakta pahit, tidak ada bantuan yang benar-benar gratis. Saat bencana melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, banyak negara menawarkan bantuan. Tapi Indonesia memilih berkata, terima kasih, kami sanggup. Bukan karena menolak solidaritas, tapi karena negara ini masih punya kapasitas penuh untuk berdiri sendiri. Presiden menegaskan keputusan ini soal menjaga kedaulatan, menghindari utang politik,
dan memastikan Indonesia tetap bebas bersikap di panggung global. Sejarah mengajarkan kita, tsunami Aceh 2004, Australia memberi bantuan besar. Namun bertahun setelahnya, bantuan itu dikaitkan dengan permintaan pembebasan terpidana mati kasus narkoba. Saat itulah kita belajar kemanusiaan tak boleh ditukar kepentingan. Indonesia memilih jalan selektif, bekerja sama tanpa ketergantungan, membantu tanpa mengikat, dan berdiri tanpa ditekan. Ini bukan soal menutup diri, ini soal harga diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini masih hangat diperbincangan di media sosial terkait pro dan kontra Presiden kita Pak Prabowo masih menolak bantuan dari asing terkait bencana di Sumatera. Ya, saat ini pemerintah kita terus melakukan kegiatan bantuan di wilayah Sumatera yang terkena bencana banjir. Ya, termasuk tidak sedikit warga negara Indonesia, saudara-saudara kita juga ikut membantu. Nah, kemudian ini ada keinginan untuk bangsa asing masuk membantu. Nah, secara pemerintahan itu belum bisa antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan negara luar. Ya. Karena apa? Ingat kawan ya, ingat. Pada saat tsunami dulu di Aceh, banyak bantuan asing masuk seperti ke Australia dan lain-lainnya. Ya, ingat bantuan asing Australia. Ini bukan gratis kawan. Tidak ada makan siang gratis. Ya, di saat di Indonesia ada warga Australia gembong narkoba yang harusnya dihukum mati, tidak bisa dihukum mati. Karena Indonesia punya hutang budi kepada Australia saat tsunami. Artinya kedaulatan negara kita ini jadi terganggu. Yang harusnya mereka yang mengedar gembong narkoba ini yang membahayakan bangsa ini, membahayakan generasi, tidak jadi dihukum mati di negara kita kawan. Nah, dikaitkan dengan banjir yang sekarang ini, ya Pak Prabowo kenapa bilang kami masih mampu? Ya karena masih bisa diatasi. Ya, semua sudah dikerahkan terus menerus bantuan. Ya, tidak ada istilahnya kawan, ada sebuah musibah tiba-tiba turun bantuan langsung selesai musibah itu, tidak, tapi berkelanjutan. Nah, ini yang kalian harus pahami. Ingat, gembong narkoba yang Australia itu yang merusak bangsa ini generasinya tidak jadi dihukum mati di Indonesia. Karena Indonesia pernah punya hutang budi, yaitu saat Australia memberikan bantuan pada saat tsunami. Nah, jadi kita juga harus hati-hati, kita harus paham itu kawan. Ya, kecuali bantuan-bantuan perorangan silakan, bisa lewat uang, lewat barang, itu perorangan. Tapi kalau atas nama negara, ya negara asing, nggak bisa. Ya kalau mereka berkelompok, ya komunitas, itu nggak ada masalah. Karena dia tidak membawa atas nama negaranya, enggak. Nah, begitu kawan. Jadi kita juga, jadi Pak Prabowo itu sudah tahu, ya. Dan terus bantuan di Sumatera terus berlanjut kawan sampai hari ini ya, yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sip, semoga bermanfaat. Baikkan videonya. What? Gila ini. Prabowo tolak bantuan 30 ton beras dari negara luar ya, dari WAE. Pemkot Medan membalikan 30 ton beras ke asalnya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi keadaan darurat tetapi menolak bantuan dari luar. Gimana itu para netizen? Coba komen di sini. Inilah alasan Prabowo tolak bantuan asing ke Sumatera. Belakangan Presiden Prabowo dihujat netizen karena tidak menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Akibatnya bantuan dari luar negeri tidak bisa masuk, padahal banyak warga yang masih kekurangan bantuan. Tapi keputusan ini bukan tanpa alasan. Prabowo diduga belajar dari sejarah pahit Indonesia. Pada tsunami Aceh tahun 2004, Australia mengirim bantuan dalam jumlah besar. Namun, beberapa tahun kemudian, Australia meminta Indonesia membatalkan hukuman mati 5 gembong narkoba warga negaranya dengan mengungkit bantuan tersebut.
Dari sini terlihat bantuan asing tidak selalu gratis, selalu ada kepentingan di belakangnya. Karena sekali menerima, bisa jadi suatu hari ada tagihan yang harus dibayar. Menurut kalian, ini langkah tegas menjaga kedaulatan atau justru rakyat yang jadi korban?